sekalian, selamat bertemu kembali pada pelajaran kita. Tapi sebelum kita masuk pada materi kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Sebelum kami memulai pelajaran kami, kiranya Allah Roh Kudus dapat membimbing kami dalam pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kali ini kita akan membahas tentang rumus max, min, dan if, sebagaimana yang kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, yaitu rumus min, max, dan if, di mana rumus min ini digunakan untuk mencari nilai terendah, rumus max untuk nilai tertinggi, dan rumus if untuk menentukan dua kondisi. Untuk penjelasan materinya, kita ikuti penjelasan berikut. Ya, anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan rumus min, max, dan rumus if. Sebagaimana yang kita sudah pelajari, bahwa rumus min itu digunakan untuk mencari nilai terendah, dan max adalah mencari nilai tertinggi, sedangkan if adalah mencari nilai atau suatu keterangan dari dua nilai atau kondisi yang berbeda. Ya, di sini saya sudah membuat sebuah daftar nilai siswa SD Kristen I Makassar. Nah, dari daftar nama ini dan nilai yang ada, kita akan mencari nilai yang paling rendah dan nilai yang paling tinggi. Oke, yang pertama, dari sekumpulan nilai ini, dari nama-nama siswa yang ada, mulai dari 1 sampai 20, kita akan mencari nilai yang terendah dengan cara sama dengan min dalam kurung semua nilai ini kita akan sorot, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini akan menghasilkan nilai yang paling rendah adalah 78. Nah, coba perhatikan di sini penulisan rumus sama dengan min dalam kurung C6, artinya C6 ini, data ini dimulai dari kolom C baris ke-6, mulai dari angka 91 sampai G25, yaitu nilai terakhir yang ada pada kolom G baris ke-25, yaitu 95. Nah, dari sekumpulan nilai ini, maka nilai yang terendahnya adalah 78. Ya, kita melangkah pada rumus max. Nah, sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa max itu adalah mencari nilai yang tertinggi. Caranya adalah sama dengan max dalam kurung, sama seperti mencari min, kita blok keseluruhan nilai, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini akan muncul nilai yang paling tinggi adalah 99. Jadi nilai yang paling tinggi dari keseluruhan nilai ini adalah 99. Ya, coba anak-anak perhatikan di sini. Penulisannya adalah sama dengan max C6 ini sama dengan yang tadi, dimulai dari kolom C baris ke-6, yaitu angka 91
sampai pada G25, yaitu kolom G baris ke-25, yaitu angka 95. Jadi nilai yang tertingginya adalah 99. Jika kita ingin mencari nilai terendah per mata pelajaran, contohnya umpama kita mencari nilai terendah daripada agama, jadi sama dengan min dalam kurung, kita akan memblok semua nilai yang ada pada mata pelajaran agama. Jadi kita blok hanya mata pelajaran agama saja. Sama dengan kemudian tekan enter. Jadi nilai terendah yang ada pada mata pelajaran agama adalah 80. Dari nilai agama ini yang paling rendah adalah 80. Di sini penulisannya sama dengan min dalam kurung C6 sampai C25, yaitu angka 91 berada pada kolom C baris ke-6. Dan yang terakhir adalah kolom C baris ke-25, yaitu 97. Dan nilai yang paling rendah adalah 80. Nah, untuk max sama dengan max dalam kurung kita blok nilai agama, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, nilai yang paling tinggi adalah 97. Sama seperti min tadi, sama dengan max C6 mulai dari sini sampai pada C25, yaitu 97. Itu adalah cara menggunakan rumus min dan max. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada rumus if atau fungsi if. Nah, di sini saya sudah membuat daftar nama guru dengan status dan keterangan. Sebagaimana yang kita telah bahas pada materi sebelumnya. Nah, di sini ada status ini yang akan menjadi kunci daripada orang-orang yang berada di dalam tabel ini. Dengan ketentuan, jika statusnya sama dengan K, maka keterangannya adalah kawin. Dan jika TK, berarti tidak kawin. Nah, kondisi inilah yang berbeda, apakah dia kawin atau tidak kawin. Inilah yang disebut dengan mencari keterangan pada dua kondisi yang berbeda, yaitu kawin dan tidak kawin. Nah, kita langsung saja masuk cari keterangan dengan menggunakan rumus if. Sama dengan if dalam kurung kita akan mencari status ini, yaitu K. Di sini ada D4 karena status pertama yang akan kita cari berada pada kolom D baris ke-4. D4 sama dengan tanda petik K ditutup juga dengan tanda petik 2, koma, buka tanda petik 2, kawin ditutup dengan tanda petik 2, koma, buka lagi, tidak kawin, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa jika dia status K, maka
keterangannya adalah kawin. Coba perhatikan rumusnya. Sama dengan if dalam kurung D4. D4 itu adalah status daripada nama guru. Dan statusnya di sini adalah K. Jika dia berstatus K, maka keterangannya adalah kawin. Jika tidak, karena di sini hanya dua kondisi, ada dua keadaan kawin dan tidak kawin, maka di sini kita bisa langsung jika bukan berarti tidak kawin. Coba kita buktikan untuk menarik ke bawah, sama seperti penjumlahan rata-rata. Jika rumusnya sudah benar pada baris pertama, sangat memudahkan untuk menarik ke bawah dan menyelesaikan. Ya, di sini dapat diperhatikan bahwa pada baris kedua ini statusnya adalah TK, berarti tidak kawin. Nah, di sini karena dia bukan K, maka yang diambil atau yang dieksekusi adalah tidak kawin. Seumpama baris pertama ini kita akan ganti menjadi TK, maka otomatis keterangan ini akan berubah menjadi tidak kawin. Kita ganti menjadi TK, kemudian tekan enter, maka otomatis ini akan berubah menjadi tidak kawin. Begitupun sebaliknya, pada baris kedua atau nomor kedua, jika kita mengganti menjadi status K dan tekan enter, maka akan berubah menjadi kawin. Ya. Jadi untuk penjelasan ini, silakan anak-anakku sekalian mempraktikkannya di rumah. Kemudian simpan dalam file, dan jika selesai dapat difoto dan dikirim melalui grup atau Japri saya. Jadi untuk materi kita kali ini mulai daripada mencari min, max, dan fungsi if cukup sampai di sini. Semoga anak-anakku dapat mempelajari materi ini dengan baik. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kiranya anak-anak sekalian dapat memahami dan mengerti tentang penggunaan rumus max, min, dan if untuk mempraktikannya dalam pembelajaran berikutnya. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita akhiri dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami sudah melaksanakan pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami sudah pelajari dapat kami gunakan untuk hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.